apanya? Oh, kedengeran ya harusnya. Oke, 1, 2, 3. Kembali lagi bersama kami di podcast Dolen. Bersama saya yang bukan Doni ternyata, Sony. Jadi sekarang ganti podcast Solen nih. Solen. alias Saya telah mengambil alih Doni, mohon maaf nih. Karena Doni kebetulan sedang ini ya, apa? Ikut partai. Wah, Enggak ya, bukan. Banteng. Chicago Bulls. Saya kira bendera. Yang ada 3. Emang nggak ada kan? Nggak ada kan? Segitiga maksudnya nggak ada. Segitiga. Bukan yang gandum. Bukan ya. Enggak. Kebetulan Doni tidak terafiliasi dengan partai. Independen dia. Independen, dia nggak suka. Ahok kan? Bukan. Oke, lanjut. Siapa tuh? Aduh. Ngomongin tentang Doni kan kebetulan mudik nih ya. Oke. Dan kebelakangan juga kalau mudik tuh kita harus tes. Oh, lagi tes nih. Tes apa, polisi? Oh, bukan. Siapa tahu PNS? Enggak juga. Bukan juga. Jadi kebetulan pas Doni mudik ada tes, dan kebetulan beberapa topik belakangan ini adalah ada yang pakai tes PCR tuh tapi alatnya bekas. Gimana tuh maksudnya? Jadi lu tahu tes yang diogrok-ogrok ke hidung kan? Oke. Masalah mengogrok ngerti lah ya. Lu kan jagonya. Ngogrok hidung. Eh. Jadi tes PCR tuh harusnya tiap orang tuh kan beda, dicuci atau gimana gitu. Jadi ternyata ada salah satu nih yang pakainya bekas gitu. Bekas. Oh, jadi habis bekasnya orang lain nih, bukan punya dia sendiri nih. Terus dia apa dijual? Kagak, dipakein lagi ke orang lain gitu. Digilir ya lebih tempatnya. Terus satu tes rame-rame. Bisa. Boleh. Terus katanya dengan melakukan tes bekas itu ownernya mendapatkan profit 40 juta per hari ini. Motor 1 dong. Motor 1. NMAX. Oh, boleh sebut nih? Boleh dong. Oh, boleh. Kan motor bagus kan. MT-15 lah. Semakin Nah, terus pemimpinnya ini kan tes PCR dan sebagainya kan diadakan oleh pemerintah ya kan. Oke. Jadi pemimpinnya tuh malah beli rumah baru. Ada pemimpinnya nih. Jadi ada birokrasinya. Yoi. Gila sih, ada birokrasi. Kayak gimana tuh? Yang tadi beli NMAX ya? NMAX. Nah, itu dia apa tuh? Bagiannya apa tuh? Direkturnya. Ketua. Kan ada pemimpin kan, ketua apa? Ketua apa ya? Waduh. Ketua alat tes. Ketua alat tes. Ketua alat tes untuk pemerintah yang tidak bisa kita sebutkan namanya. Itu kan. Itu beli rumah baru anjing. Oke. 40 juta ke 1M ada kali ya rumah sekarang? Adalah. Apa beli yang di bawah? Nggak mungkin kayaknya. Untuk daerah. Ngomong daerah udah semakin lucu anjing. Ya pokoknya apalah itu, tapi dia beli rumah tuh dari hasil keuntungan, dari hasil refurbis anjir. Refurbis alat. Dari hasil membuat orang-orang positif anjing. Berarti kalau dia ngetes terus kayak dari orang A ke orang B, bisa jadi dia dipositifin dari bekasnya dia. Bener. Wah, gila sih. Duitnya buat beli rumah. Waduh. Hasil pembohongan publik dijadikan keuntungan dia. Aduh. Untuk apa ya? Menurutku kita semua bisa setuju lah ya, kalau ada pejabat yang korupsi atau menggunakan uang yang tidak benar tuh harus dihukum ya kan. Secara normatif dan agama, apa sih berharap orang-orang politisi kayak gini nih hukum mati. Diazab. Oh, diazab dengan mati. Sana denger. Diazab dengan mati. Aduh. Enggak hukum mati kan. Oh, iya, azab. Tapi mati. Enggak salah. Terus dan ngomongin tentang tes PCR nih. Ada banyak banget dokter-dokter. Oke. Dokter-dokter nih dalam dokter berkedok nih. Dalam tanda kutip. Berkedok nih. Dokter-dokter yang
ada salah satunya bikin TikTok. Jadi kayak dokter Obgyn itu kan kayak seperti ngecek itu kan alat apa ya, kemaluan gitu. Oh, oke. Kemaluan wanita dan sebagainya. Jadi ada satu dokter nih kayak komuknya tuh ya, pas di TikTok dia kayak nganuin alat kemaluan wanita tuh kayak ngubuk-ngubuk gitu. Sampai si Mau persatuan nyebut tapi kelihatan pro banget nih orang takutnya. Wah, gak bener nih. sampai si ide ini mengeluarkan etiket untuk dokter gitu. Ide ini apa nih? Bisa dijelasin? Institut Dokter Indonesia, Oke. nggak tahu. Ya kan untuk yang belum tahu. Iya benar. Jadi sampai si perkumpulan dokter ini sampai membangun etiket untuk dokter-dokter bijak dalam bermedsos. Oh, ada tuh ya. Ada etiket untuk bermedsos. Gara-gara si dokter satu ini. Karena si dokter ini ngebuat TikTok dengan melecehkan ya, bisa disebut ya. Bisa. Pelecehan ya. Tapi gimana ya, lu main TikTok gak sih? Gua nggak main tapi ngelihat gitu dari Instagram kebetulan. Oh, kayak biasa kan dari sosmed ya. Jadi kayak kalau di Instagram biasa di kayak apa yang trending di TikTok mungkin itu di-share lagi sama akun-akun receh mungkin gitu-gitu. Iya, ada akun drama Twitter, tapi IG. Karena aneh, tapi ya gitu. Terima promote ya Allah dari tweet orang. Iya, apa yang lagi panas di Twitter dipindah tuh. Dipindah ke IG. TikTok gitu dipindah lagi ke IG. Berarti gak main TikTok dong? Nggak main, tapi cuman apa ya, perhatiin, tahu aja, cukup tahu aja. Cukup tahu aja. Terus mengenai apa ya? Gimana yang lagi happening nih dari TikTok juga kayaknya sempet di-share juga nih kalau nggak salah. Sempet banyak banget. Ada salah satu peristiwa. Waduh. Melibatkan sebuah binatang. Yang imut. Oh. Filmnya imut-imut. Kenyataannya kalau di film kan biasa imut-imut kan. Piglet. Apa serigala dan 3 babi. Langsung. Bodoh. Kan ada piglet. Ada fenomena babi ngepet. Oh, yang lagi kemarin tuh yang lagi panas tuh. Jadi si fenomena babi ngepet ini gue nggak tahu awalnya gimana sih awalnya. Bridging bagus. Jadi setahu saya nih, correct me if I'm wrong ya. Tinggi bahasanya. Yoi. Grammar bagus. Mau lanjut. Jadi fenomena babi ngepet ini terakhir tuh awalnya itu karena ada tetangga yang nggak tahu mungkin cemburu atau gimana. Wow. Tapi dia kayak nuduh, kayak udah merhatiin yang tertuduh ini bahwa dia tuh kok nggak pernah keluar rumah tapi uangnya banyak. Nah, dia udah kayak berasumsi gitu. Wah, ini kayaknya ada apa gitu ya. Ada apa? Kayak ada sesuatu yang memperkaya dia. Oh. Tiba-tiba. Binomo. Harus saya menggantikan Doni. Saya lupa kalau itu adalah merek. Selamat tinggal endorse. Ya bisa kita kali. Bisa ya kan? Bisa. Kita nggak bilang kita nggak. Ya kan? Berarti platform itu kan bisa untuk memperkaya hanya di rumah ya kan? Iya. Bisa masuknya. Masuk. Ya pokoknya bagus lah. Wah. Ada berapa kan? Akun realnya selamat tinggal lagi. Akun realnya banyak gitu. Akun realnya banyak. Saldonya. Trader juga ya. Beberapa pakai ya. Berapa dia goreng lah. Jatuh lagi. Emang dari awal nggak niat kesini. Enggak. Balik lagi ke babi ngepet tadi, pokoknya tetangganya tuh curiga aja karena dia nggak pernah keluar rumah tapi duitnya banyak. Tapi bisa tahu gitu duit orang tuh tetangga tuh banyak. Kayak dia ngecek gitu ATM-nya dia, enggak kan? Kayaknya menurut gue tuh kayak dia tuh semiskin itu. Jadi kayak semua orang tuh lebih kaya. Kan ada orang-orang. Oh iya kan. Bukan dia kan? Bukan dia. Kita nggak ngomongin dia. Lebih baik dari Doni. Lebih baik dari Doni. Yang penonton nggak pintar nih.
Bukan dia lah. Tapi ya gimana ya? Ya tahu lah kan. Ya pokoknya kayak gitu. Terus tiba-tiba ditemukan nih babi ngepet nih. Babi doang. Iya babi, tapi dituduhnya babi ngepet. Ngepet tuh apa sih sebenarnya? Kurang tahu sih sebenarnya. Tahu gue nih ya, semua babi pasti ngepet. Kayak gimana tuh? Ngepet tuh bukan suara yang dikeluarin nih. Ngepet tuh ngok gitu. Kayak anjing tuh menggonggong, iya. mengaum kalau serigala. Kalau babi mengepet, iya kan? Babi apa? Oke. Berarti itu lebih ke ciri khasnya dia gitu. Ciri khas. Iya kan? Kayak branding. Brandingnya babi. Babi punya branding. Ngepet. Oke, ngepet. Berarti dia kayak ngok-ngok gitu ya? Iya. Oh itu ngepet namanya. Kayaknya sih. Iya. Yain aja karena kita nggak tahu. Oke, bukan dia dituduh karena tetangganya ini dituduh disangkut pautkan karena itu tadi alasannya. Dikira ngepet. Dikira apa? Jadi itu apa sebenarnya ngepet? Dia dituduh kayak ilmu hitam. Oh. Dari babi itu yang ditemukan. Dari babi. Dituduh tuh. Terus ada salah satu pemuka agama kayak mau ngelurusin mereka. Pakai penggaris. Wah enggak dong. Meteran. Mikir cepat, oke lah. Wah, kenceng nih. Ya bisa loh mungkin produser. Kalau ada yang jual penggaris ya kan, alat-alat ATK yoi. Mau ngepleset tapi jangan. Terlalu deket. Boleh. Jangan dulu ya. Jangan. Takut dunia kedua lagi. Ya pokoknya tadi mana? Tadi sampai pemuka agama mau ngelurusin kan. Terus ngomong kayak ini kalau keluarganya nggak mau datang buat nyelamatin inilah. Maksudnya datang untuk ngaku kalau ini adalah si pik ngepet. Si babi ngepet ini dia bakal dipenggal kepalanya. Pokoknya udah berapa jam gitu akhirnya tetap dipenggal. Tapi nggak berubah setelah dipenggal. Tetap babi dong. Dikuburin. Udah dikuburin, dibongkar lagi untuk membuktikan takutnya dia berubah atau hilang. Dibongkar masih ada. Masih babi juga. Terus pemuka agamanya? Ternyata usutnya usut. Usut dong. Plot twist. Menjadi sebuah plot twist adalah ternyata semua ini skenario dari seorang pemuka agama tadi sudah diamankan oleh polisi ternyata sekarang. Jadi lebih tepatnya palsu. Waduh. Sebuah fenomena palsu yang dibuat. Drama yang panas juga ternyata kemarin rame tuh ya kan. Kayak dimana-mana kayak si ibunya juga. Oh iya, ibunya kemarin kan sempat berapi-api tuh kan ngomong ini keluar api berarti. Disiram air kebetulan. Boleh. Pokoknya dia sempat kayak nuduh si tetangga, ujung-ujungnya terima kasihnya pakai video lagi. Gak tau diduitin apa enggak tuh. Kayak Ria Richards. Waduh. Aku mau bilang apa? Richard. Jadi dia ngomong terima kasih gitu. Dia kayak klarifikasi minta maaf lebih tepatnya. Soalnya terlalu sotoy. Udah sotoy berapi-api lagi. Berbisik gak apa-apa gitu. Dia gak tahu Bitcoin power. Snapchat passion man. Kebetulan Sony invest di Doge. Wah. Doge coin. Lagi naik 300 juta. Banyak banget aja. Gak tahu ya sekarang berapa lagi naik kok. Jadi binomo ya bisa lah ya. Pinter-pinter nih. Bisa main juga. Kebetulan kita juga invest ya kan. Ya kita invest banyak ya. Antam ya. Lever. Semua yang naik ya. Aduh. Aku mau bilang aja. Gak usah memperbanyak ini ya. Surat yang masuk nanti. Surat untuk kerjasama. Endorsement ya kan. Bukan dari instansi. Kapan? Ngomong-ngomong soal babi ngepet tadi nih. Soal pulang gak pulangnya babi ngepet ke tempatnya. Mudik nih
nggak diperbolehin nih katanya. Bridgingnya bagus. Bagus banget dong. Dari babi ngepet gak pulang. Kemana anjing? Aduh. Dari babi ngepet malah gak pulang. Jadi mudik nih nggak boleh ya? Iya, dari kata pemerintah gak boleh. Tempat rekreasi tetap buka ya? Iya, tempat rekreasi dibuka. Katanya biar mungkin gak stres gitu ya kan. Waduh. Iya, udah gak mudik. Gak rekreasi juga ya? Iya. Tapi emang rekreasi tuh bukan mudik gitu? Aku nggak tahu yang ngertiin mudik tuh kayak gimana. Aku cuma tahu hari libur. Hari libur. Mudik tuh pulang kampung sih setahu gue. Iya, pulang kampung. Jadi kalau lu di Jakarta ya, terus mudik ke Surabaya nggak boleh. Tapi Surabaya Karnival buka. Nah, lu kan bisa. Aku nggak mau ke Surabaya Karnival. Nggak salah dong. Iya, nggak salah. Saya sempat keringet dingin. Harus butuh 5 menit bentar. Kan tempat rekreasi bukan. Rekreasi ya. Contoh kan itu tadi contoh. Nah, contoh doang. Jadi lu kalau di Jakarta punya Ancol. Jakarta punya Ancol. Semisal Surabaya mau mudik ke Jakarta gitu kan. Lu tinggal bilang ke Ancol itu. Boleh. Iya, boleh. Maksudnya lu di tempat misal di Jakarta nih, kan Ancol buka kan yang buka. Gue udah ya lu di situ doang, maksudnya lu ke situ. Oke, ke mall mungkin. Tapi nggak pulang gitu ya. Nggak boleh keluar kota. Oh, nggak boleh. Katanya bakal menyebar kan nanti takutnya ke keluarga, klaster baru. Benar. Covid baru mungkin. Wow. Ngomong-ngomong Covid baru, kita bakal ya. Satsing untuk 15-20 menit ke depan bahasanya bakal kesana-sana. Ngomong-ngomong tapi setuju nggak sih kalau mudik tuh nggak dibolehin lagi kayak gini tapi rekreasi dibuka? Menurut lo gimana sih? Kalau menurut gue ya itu tuh menurut opini gue ya. Opini bisa salah. Kan negara demokrasi. Negara demokrasi bro. Terus bebas lah. Jadi menurut gue rekreasi tetap buka sih salah. Oke, kenapa tuh? Karena ya lu bikin klaster baru di keluarga nggak boleh, tapi lu bikin klaster baru di tempat rekreasi lebih banyak orang. Kayak apa ya? Malah ini lebih sulit tracingnya gitu. Kalau keluarga kan lu kalau setahu gue ya kalau lu nge-tracing orang-orang positif, lu udah kontak sama siapa aja 30 hari terakhir. Ya lu tinggal bilang keluarga lu siapa. Masa keluarga lu nggak tahu namanya? Iya. Lah kalau di rekreasi lu datang dicap kan ini terus gini habis dari kulit ini nih masuk orang berikut masuk terus gini lagi kan pindah tuh next lagi 1000 orang di dalam ya habis iya kan 1000 orang yang mau dibilang kayak ya semisal 1000 siapa tahu pendapatannya lebih dari 1000 kita nggak tahu. Jadi kalau menurut gue apa ya tempat rekreasi buka ya tetap aja gitu sama aja salah tidak tepat guna gitu. Larangan untuk pulang gitu. Mending ya apa ya banyakin aja libur tapi jangan pulang gitu. Karena bagi gue yang budak korporat nih libur 3 hari anjing. Tahun lalu libur masih 2 minggu gue cek. Sekarang udah 3 hari. Tapi gue ngomong-ngomong soal tempat rekreasi buka ya. Gue berapa hari lalu sama bos gue dengan tetap menghormati protokol kesehatan yang ada memutuskan untuk cari ini waktu gue pulang ke SD sebentar ya kan sempat cari nightclub SBY apa lu Susilo Budiono Budiono semakin ke politik deh. Kebetulan kita untuk season depan akan berganti menjadi podcast politik. Membahas politisi. Semakin mengerucut ya. Yoi. Kampung algoritma apa kabar? Kan bagus kan? Bagus ya kan? Iya. Baru Silicon Valley. Yes. Oke, kita balik lagi yang tadi. Jadi yang tadi kayak gue sempat balik ke Surabaya bentar ya. Iya, sama bos lu. Terus gue tuh cari nightclub gitu. Oke. Nah, ada berapa yang buka tapi nggak jual alkohol? Oke, mungkin karena puasa. Iya. Ada berapa yang buka tapi tirainya ditutup. Oke, nggak salah. Nggak bener juga nggak tahu sih gue tergantung.
Ya ditelaah masing-masing aja. Ditelaah masing-masing, namanya juga usaha. Ada yang buka sampai jam 10 alkohol gitu. Oke. Dan menurut lu yang benar nih gimana kalau untuk night club nih? Harus buka, harus tutup, harus buka tapi ditutup gimana? Kan nggak salah kan? Ya, waduh, gue ditembak langsung nih. Nggak, menurut lu kayak apa gitu? Kalau lu kan pernah ke night club sebelumnya kok? Pernah doang ya. Pernah doang. Gak sesering Anda. Ngejob. Oh ngejob. Ada klien. Ada striptis bukan? Kan Anda. Oh iya, aku yang sabar. Jadi di sini kita menghormati orang apapun orientasi seksualnya. Yes. Tadi bercanda ya. Jangan dianggap serius. Maaf Pak, no itu bukan saya. Kalau udah ada Doni ini biasanya. Wah. Doni yang ini senengannya dia yang sabar, dia yang goyang sendiri gitu. Doni ini senengannya bahasannya yang terkait dengan orientasi gitu. Siapa tuh yang dia paling suka tuh? Yang terong-terong. Pedang sama pedang, battle itu. Wah, Doni sih. Anggar. Untung ada Doni. Mumpung gak ada Doni. Oh iya. Gitu. Oke, balik lagi ke apa tadi? Menurut lu gimana? Selama bulan puasa, non alkohol sebenarnya masih masuk akal sih, karena menjauhkan mereka dari yang mabuk, hal-hal yang mudarat ya. Yes, kayak gitu, menjauhkan mereka. Tapi kan orang ke night club tujuannya ya untuk bukan buat mohon maaf ya, bukan untuk sesuatu yang religius. Kata-kata saya sudah takut tadi ini, hampir saya delete ini urusan. Memang bukan untuk sesuatu yang religius, oke. Memang orang namanya tempat hiburan dong yang dicari, ya kan? Benar. Ya, hiburan orang masing-masing beda. Maksudnya ada yang datang mungkin untuk ngobam, bisa minuman yang dicari atau suasana ambience, atau mungkin mau denger musik doang jeduk-jeduk di rumah nggak ada speaker ya kan, headset nggak punya, dengerin di sana nggak tahu kan, jadi nggak punya speaker tapi bisa bayar table gitu. Iya, dia lebih milih bayar table daripada bayar speaker gitu. Terus bijak banget, mahal deh. Rumah tuh maunya minimalis gitu, nggak ada yang warna-warna lain gitu. Kan bisa ya? Speaker nggak mau. Beton ekspos gitu ya, industrial pipa selang AC masuk aja di rumah. Memang nggak tertata. Jadi pispot buat kakus. Pipanya keluar. Lewat di atas gini, kadang bocor. Sebelah langsung tandon air. Tandonnya transparan kebetulan. Masuk dikit airnya. Biar kelihatan mampu. Ya aku punya tandon. Jadi kalau siang nggak usah bayar air panas. Udah panas tandonnya. Punya air panas nggak? Oh itu langsung pakai ini ya. Malah nggak bisa air dingin malah. Dinginnya apa? Dinginnya apa? Aduh udah nggak lucu sih. Lanjut. Ngomong-ngomong nggak lucu tadi. Oh, night club tadi ya. Orang tadi mencari hiburan mereka masing-masing di tempat hiburan kan. Namanya ya tempat hiburan. Nggak salah. Terus mungkin ada beberapa tempat yang terlihat tertutup. Padahal parkiran penuh. Beberapa. Mungkin ada ya kan. Mungkin juga enggak ya kan, kita nggak tahu. Mungkin kita salah dengar speaker tetangga ya kan, tapi jeduk-jeduk gitu nggak tahu. Ya terus apa nih, boleh apa enggak? Iya, menurut lu aja kayak di pandemi ini. Iya boleh di pandemi, di puasa ini, atau sebenarnya tempat hiburan kan ini protokol kurang tahu nih, aku nggak pernah kesana lagi selama pandemi ini ya kan. Selama pandemi nggak pernah itu, nggak tahu protokolnya kayak gimana, nggak mau seuzon, maksudnya nggak mau so tahu juga ya. Tapi menurut pribadi kan itu sama aja kayak table itu tempat
Kamu pesan table nih, waduh jadi so tahu kan. kayak bayar table lah. Kayak bayar table, udah lu kan dikasih minum di situ, oke. Kan nggak kontak fisik banyak juga gitu, ngerti nggak? Iya. Lu masuk bayar, terus keluar udah cap saja gitu. Iya kan? Selesai ya udah. Selesai ya udah. Kecuali beda lagi lu ada yang bungkus-bungkusan nggak tahu. Backhood ya. Nggak tahu kan? Kan? Ya pokoknya boleh-boleh aja sih sebenarnya, maksudnya tetap normal, tetap jalankan protokol, aman sih seharusnya. Datang masker, facial, facial. Waduh, aduh COVID sih ini. Oh tenang, ini ada sekat kok di sini, tenang aman. Jadi kita selama ini podcast pakai sekat sih ya. Sekat, jadi masker. Mungkin kalian nggak tahu ya kan. Ruangan pakai UV. Kanker. Oh iya, kulit kanker, mata buta. Tapi yang penting sesuai dengan protokol. Kita jalan, kita depan tadi ada tes. kita ada tes aja. Kelihatan bohongnya. udah ngawung. Jangan ya. Sejak lu bilang UV tuh udah kelihatan bohongnya. Tapi yang sekat bener. Masker bener juga. Masker bener. Terus kali UV enggak. UV-nya enggak. Tapi di tempat-tempat galon kan ada tuh UV. Masa kita beli UV nggak bisa? Itu kan untuk galon. Oh iya. Galon kan nggak mungkin kanker juga kan? Yang jaganya. Waduh. Mancing. Enggak kan? Enggak. Iya. Enggak tahu. Parah nih. Terus ngomong-ngomong tentang lu mau danjuk? Oh enggak usah. Ngomong tentang kanker terus kayak apa? Enggak deh. Balik lagi ke mudik tadi sih. Tadi kita bahas mudik nih. Ngomong tentang mudik, apa itu? Kan ini setauku nih ya. Setahu Sony ya. Iya, ada beritanya juga. Itu di salah satu daerah itu namanya tuh Surau Tua. Itu dibuat jadi tempat karantina yang angker. Jadi kayak ada yang mau mudik, itu dia diungsikan ke situ dulu buat dikarantina. Boleh. Menurut lu itu gimana? Tanggapan lu pertama dulu. Maksudnya dibuat kayak gitu. Itu kayaknya dibuat untuk enggak sih? Menakut-nakuti orang agar jangan mudik. Oke. Iya, tapi buat yang seneng, kayak ini bakal dijadiin konten bisa nih. Wah. Bisa ya kan? Kayak kita tahu dulu ada YouTuber famous yang kayak ke hutan di Jepang yang famous ya kan. Tapi kan Korisov ya. Korisi gitu. Boleh. Keselepatannya boleh. Boleh kan? Biasa kalau dibuat konten kayak gitu sih menurut gue lebih banyak risakannya dari netizen ketimbang supportnya. Wah dihujat ya? Iya kan? Oke. Kan kita tahu netizen sekarang ya kan bisa membedakan mana yang baik dan benar ya kan? Mana yang ya bisa mana yang layak dihujat. Filter dulu ya. Tolong dulu ya kan. Tapi gue yakin netizen Indonesia bijak sih. Menurut gue kalau kayak mereka bisa menilai gitu konten ini nih settingan atau enggak, konten ini kayak terlalu dibuat-buat atau enggak gitu. Jadi kalau ada orang yang ngambil keuntungan gitu dengan kayak ditempatin di tempat yang angker agar jangan mudik terus malah dijadiin konten, gue sebagai orang biasa juga kayak punya otak kan sih. Semisal ada netizen apa nih? Tolong. Oh jadi Anda yang besok komen di Twitter saya. Wah, punya Twitter ya? Oh nggak punya. Oke. Saya kan akun. Oke, lanjut. Ya itu menurut gue gitu. Kalau apa ya tujuannya untuk konten enggak, tapi kalau tujuannya menakut-nakuti sih boleh sih ya. Menakut-nakuti yang akan pulang ya kan, agar jangan pulang dan tidak membentuk klaster baru. Yes, itu dia. Tapi kalau apa ya? Kalau malah pocongnya kena COVID, kan angker. Kasihan kan, rumah sakitnya tambah penuh di ini kan. Sudah penuh, rumah sakit COVID.
dipenuhi sama itu lagi kan kasihan. Dipenuhi oleh orang-orang dari alam goib ya kan. Suster udah ngesot malah kena COVID. Aduh. Topik boleh. Kasihan kan suster kena COVID. Tapi menurut gue apa ya? Karantina tuh kayak nggak selamanya di karantina juga sih. Kalau lu tahu kabar-kabarnya yang dulu di Wisma Atlet, kan ada kasus si susternya ngeus sama pasiennya kan. Oke. Iya, tahu kan? Tahu. Baru berapa bulan nih? Berapa bulan lalu? Oh, enggak dong. Oh, gue kira jebol. Enggak dong. Enggak ya. Apa tuh? Apanya apa? Ada berita tadi? Ya itu. Jadi kalau kata gue kayak apa ya? Karantina tuh nggak akan efektif juga kalau lu nya dari awal bangor gitu. Nggak ngehargain protokol sih lebih tepat. Ya lu dari awal udah mudik kayak di karantina juga ya lu ngapain mudik pada awalnya, jangan nggak ketemu keluarga. Kalau tujuan pertama kayak gue mudik mau ketemu keluarga, persetan dengan gue. Aduh, gue ngomong ada satu-satunya persetan dengan titik. Terus kalau menurut lu gimana sih karantina itu? Kalau menurut gue kayak apa ya, 2 minggu di karantina, tapi kalau ujung-ujungnya di karantina di Wisma Atlet yang bagus malah ngeus. Kalau di karantina di tempat yang angker malah dibikin konten nih, sebenarnya maunya digimanain. Menurut gue nih ya karantina yang benar tuh taruh di penjara kan, 1 orang 1 sel. Oke. Iya kan. Terus kalau lagi makan siang bareng? Ya makan siangnya di sel gue nggak tahu sih kalau di penjara. Tapi kalau di film-film bukan. Menurut yang anda tahu ya. Menurut film-film ya kan. Pada umumnya. Biasanya kan makanannya disodorin ke sel-sel ya. Saya juga kaget, Ales di penjara. Boleh tidak. Ya kita doakan jangan. Kita doakan tidak akan pernah. Iya belum. Menurut lo karantina semakin menjurus. Ntar kalau ada yang nge-cut podcast ini 2 menit yang gue di penjara doang, ngiranya salah. Ya, emailnya di anda kan ini? Ya, anda kan email. Email ngarahnya ke sini sih. Tapi kalau ngerisak melalui email tuh nggak pernah terjadi sih ya sebelumnya. Oh, belum. Kok belum sih? Anda yang bilang kan lu tanya belum. Jangan. Tidak, lebih tepatnya tidak. Soalnya kalau lu ngebully lewat email tuh kayak, waduh, ngebully lewat email. Kayak serius banget, padahal gitu doang bahasnya kan. Dihapus nggak bisa. Ya, kita baca juga belum tentu. Tapi email dosen kita baca kok. Email dosen kita baca kok. Biasanya kita kalau ngerisak melalui email tuh dengan bahasa korporat. Wah. Kayak gimana tuh? Kayak contoh. Kayak contohnya kayak gini. Mengingat kinerja Anda yang lalu belum selesai. Wah. Saya mau bilang kayak denger. Kayak anjing lu kerja yang bener gitu. Tapi kayak ngomongnya mengingat kinerja bahasa ini ya. Iya. Apa namanya? Korporat banget. Kayak dengan segala rasa hormat terus kalimat selanjutnya nggak ada rasa hormatnya sama sekali. Kalau mau ngomong itu, hei bangsat gitu. dengan segala rasa hormat. Deadline Anda kemarin tidak terpenuhi, maka dari itu bla 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 bla. Kalau disingkat tuh kayak bangsat tuh telat gitu ya. Kan? Tapi korporat banget ya. Itu tuh budaya apa ya? Mengata-ngatai kotor tapi melalui email official. Biasanya banyak terjadi ya kan. Formal, polite, nggak salah. Tapi pernah nggak kata-katain kotor gitu kan? Nggak sengajanya pakai emailnya gimana korporat? Belum kan? Jangan. Belum. Soalnya kalau email tuh lu kan nulis panjang kan? Nulis panjang, terus kalau lu nggak sadar kalau lu itu email pribadi setelah nulis panjang ya? Iya kan, takutnya biasa kan ada yang kejadian tuh. Iya gitu. Ada. Pernah kejadian lu ngirim gambar apa gitu, terus kekirim ke papanya gitu kan? Ke bosnya, kan lupa kok bosnya ngekirim. Tapi kalau ngirim gambar biasa WA bisa delete message. Kan sering kan Anda ngotik rahasia korporat. Wah. Kirimnya di grup. Hampir saya capture, saya tag ke bosnya. Tapi itu bukan rahasia. Iya, bukan maksudnya kayak gitu kan kejadiannya. Kayak lagi ngirim apa gitu.
Pernah. Salah, sorry ya. Pernah. Untung bukan sesuatu yang intim. Kayaknya itu pernah juga deh. Di akun sesuatu yang intim. Bukan gue. Oh, bukan lu. Siapa yang ngirim intim itu? Bukan intim juga. Terus kalau kesalahan tuh kayak lu pernah tahu akun Twitternya Jokowi gak? Jadi akun Twitternya Jokowi tuh nggak salah. Akun Twitternya Jokowi tuh pernah admin sosmednya nge-retweet kayak apa ya, sesuatu yang kayak JKT gitu. Jadi kayak iya. Gue inget tuh akunnya tuh nge-retweet sesuatu terus bilang kayak nggak sabar banget nunggu senbatsu gitu. Ini kan bahasa-bahasa yang gue tahu ini nih pasti wibu kalau nggak JKT. Oh, wibu deh. Gue pribadi nggak tahu senbatsu tuh apa, tapi kalau nggak salah itu tuh sesuatu yang berhubungan dengan JKT. Oh gitu. Jadi si Sony udah lihat tweetnya nih, menurut lu gimana nih Son? Waduh, lu nggak tahu. Ditembaknya langsung gitu ya. Wah, ini mungkin apa ya, adminnya ya? Adminnya kan, ya, adminnya nggak apa ya? Bukan nggak fokus apa ya? Kayak lu baca aja lagi. Bacain. Diktein. Wah, mantap. Tanda seru nih. Tanda seru. Wah, mantap banget nih. Tanda serunya satu tapi ya. enggak banget. Berarti enggak banget kan? Berarti mantap gitu ya. Mantap aja. Jadi teringat deg-degan pakai deg-degannya itu dua loh. Duaannya gitu. Deg-degannya di momen Senbatsu Uza pekan lalu. Gambarnya baby JKT48 Oshi. Wow. Selamat siang semua. Sambil menemani jam istirahat teman-teman, ada episode baru. Ini episodenya kayaknya Senbatsu itu juga ya. Oh iya. Oh, ini 16 Mei 2018 ya teman-teman. Udah lama banget. Jadi tapi ya kita tahu lah kalau ada kesalahan ya kita ingat kesalahannya gitu. Iya. Teringatnya itu terus. Bukan kayak 1000 kali ini nge-tweet bener iya, ya, kita tapi kan sekali. Kaget juga Pak Joko Widodo ya kan. Nge-tweet JKT48. Itu adminnya dipecat kayaknya. Adminnya. Atau mungkin ya beliau memang menggemari JKT48. Nggak tahu ya kan. Iya. Masih ada nggak tweetnya? Aduh. Tapi gue pribadi nggak tahu sih. Kalau setahu gue Jokowi itu sukanya hard rock apa metal. Dia suka metal. Motor dibuat chopper. Tahu chopper? Chopper tuh yang di One Piece. Waduh, bukan dong. Bukan itu karakter ya teman-teman. Bukan motor chopper di One Piece nggak ada. Jadi kayak Harley gitu. Pokoknya cowok lah. Jadi ada yang cewek gitu. Miu. Motor Anda. Waduh. Ya, Mio Club Indo boleh kan? Gabung. Kebetulan Sony Mio J. Waduh, lengkap ya. Semakin. Mio J Club Indonesia maksudnya. Saya ketuanya. Kebetulan Sony ketuanya juga. Mio J Club Surabaya. Wih, paling kenceng di kelasnya nih bro. 0 ke 100 2 hari lah. Bodoh digeber 2 hari. Ya, kalau macet ya towing. Ngomong-ngomong tentang kesalahan admin sosmed nih, lu pernah tahu nggak kesalahan admin sosmed yang lain? Kayaknya banyak gitu. Dulu tuh Starbucks pernah nge-share apa ya, kayak promo gitu. Tapi promonya masih kayak ada untuk di broadcast atau gimana gitu dulunya. Kayak gimana? Gua nggak tahu gitu. Tapi kayak kesalahan admin sosmed tuh kayak, ya lu tahu lah kalau salah. Oke. Fatal sih sebenarnya kalau masalah pribadi dibawa ke sosmed lebih tepatnya. Iya. Tapi akun official wah. Seperti ada beberapa politisi yang tiba-tiba nge-like ke apa ya? Pekop di Bali. Pekop dia guys. Gue nggak bilang apa ya, tapi kan ada beberapa yang kayak gitu. Oke. Terus ada juga kayak apa ya, selain Jokowi juga, gue sebut nama lagi, jangan deh. Apa? Pokoknya ada gitu. Dan Sony lagi ini ya, menyelam. Iya, menyelam sambil menyelam nih. Sambil menyelam mencari kesalahan orang.
Memang salah satu yang Indonesia paling bagus nih mencari aib ya kan. Wih, seru. Seru anjing. Ya, lihat aja dari komen-komen semisal dari media gitu ya kan. Lu ngepost apa, komennya apa ya kan. Komennya biasanya apa? Biasanya itu ya, titik lapak. Jualan streaming online 35K anti unhul. no VPN. jago kayaknya terlalu jauh sih menyelamnya nih. Ini sih yang parah tetap ya, sebenarnya gimana ya, bukan parah juga ya, tapi karena ini terkait dengan bukan instansi juga tapi RI 1 yes. Ya kan, lebih terkenal, diketahui banyak masyarakat, pemimpin negara, itu dia. Terus kayak Twitter kan lumayan, warga Twitter banyak. Warga Twitter lumayan banyak kan? Lumayan sefek kan masalah tweet. Tweet itu kata-katanya itu lumayan gimana kalau Twitter lebih banyak bacotnya soalnya. Hard ya. Kalau di levelin hard. Dan itu karena gimana ya? Karena sebelumnya beliau tidak pernah menggemari JKT ya, makanya kayak pertama ini keluar bertabrak belakang sih sebenarnya. Yakin nih hardcore tiba-tiba ke jegat jadi kayak ngawak. Jadi kayak emang kelihatannya admin sosmednya ya kan. Iya, kayak admin nih. Terus ngomongin tentang admin sosmed. Lumayan bagus ya kan. Ngomongin tentang admin sosmed, ternyata topik kita sudah habis nih ya. Jadi karena kita kenapa nih? Dari tadi ternyata ada sedikit pindah play. Jadi karena ada sedikit kesalahan teknis tadi ya, sempat panik. Kebetulan Sony sudah ditelepon oleh Kopassus ya. Cybercrime. Masalah ini ya, tweet tadi. Kebetulan juga ada berapa apa sih kalau penggemar JKT itu Wota. Anda tahu sekali ternyata. Wota gay sudah ada berapa di luar rumah kita ya. Kok bawa obor. Mau diarak anjir. Ada yang bawa garpu taman ya. Oh, bukan apa, salah lihat. Lampu. Lampu. Waduh. Sorak-sorak ya kan? Iya, apa sih sorak? Nggak tahu. Kita kan kurang tahu lebih tepatnya ya, buat teman-teman penggemar di luar. Kita kurang tahu. Jadi kayak kita nggak pernah ke sana gitu, makanya kita nggak tahu. Kita juga baru tahu dari Pak Jokowi tadi. Adminnya nggak salah tuh. Jadi karena di luar sudah rame nih ya kan. Iya. Sudah ada tukang udah naik. Jika dia mau datang dikit lagi. Sudah mau senbatsu. Aduh. Kebetulan di depan juga ada tukang nasi goreng yang nasi gorengnya gak enak ya. Jadi kita udah bisa ngeliat situasi. Udah Roger ganti. Udah kijang satu. Kijang kelinci ya kan. Jadi untuk podcast kali ini ya kan, kita sudahi sampai di sini dulu. Saya Alessandro Mulya. Saya Sony Dagosta. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye.